Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Sangat dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh berada di tempat ini, itu saya yakin bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena anugerahnya Tuhan. Maka dari itu, mari sama-sama kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau menaruh nama Tuhan setinggi langit. Karena kita mau percaya bahwa Tuhan ada di atas segala masalah kita. Amin. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, mari kita puji Dia. Kita sujud di altarnya. Kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Terima
puji nama Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kuat Tuhan, Kau Allah yang maha tinggi, Kau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Kami siap memuji-Mu Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih atas segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari sama-sama yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, atas semua segenap hati. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Rohmu ada dalamku. Ku angkat tangan, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, Rohmu ada dalamku. Mari menari, mari memuji, ucapkan sukacita.
serukan nama Dia lebih keras lagi, amin. Yes. Allah kita Allah yang besar, kita serukan nama Dia lagi. Katakan sama-sama, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Silakan untuk kembali duduk. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap
bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Sehingga boleh kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Untuk kami memuliakan nama Tuhan, memuja nama Tuhan. Karena Kau Allah kami yang baik. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua penyediaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun keberadaan kami boleh melihat campur tangan Tuhan terus terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan yang mengalami pergumulan Tuhan membuka jalan. Dan kami yakin itu semuanya karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan biar malam hari ini Tuhan, mari sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan. Bahwa kami untuk menikmati Engkau lebih lagi, bersyukur kepadamu lebih lagi. Sehingga apapun keberadaan kami Tuhan, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Apapun keberadaan dunia ini hari-hari ini, kami percaya Tuhan Allah yang campur tangan dalam keberadaan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kebaikan dan anugerah-Mu senantiasa dinyatakan. Terima kasih Bapa. Berikan roh hikmat, kewahyuan atas kami, mampukan kami menangkap apapun yang menjadi pesan-Mu, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menyambutnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Masih tepuk tangan dong untuk tim kita, ya, luar biasa. Kita sangat diberkati dan saya percaya anugerah Tuhan luar biasa atas kita semua, amin. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar semuanya? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Oke, ya kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah malam hari ini dengan sebuah tema yang saya percaya akan terus menjadi berkat buat kita. Ya, temanya apa malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Doa yang berkuasa, ya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya hari-hari ini ketika Bapak Ibu Saudara melihat keadaan, ya ada begitu banyak demo. Beberapa waktu ini saya percaya mungkin ya Bapak Ibu Saudara yang merasa melihat ada begitu banyak hal, tetapi saya ingin sampaikan tidak usah khawatir, amin. Nggak usah takut karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Iya, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Jadi biarlah itu semuanya boleh mendatangkan kebaikan, ya. Jadi nggak usah merasa terganggu dengan demo, amin. Ya, karena Tuhan kita luar biasa. Nah, sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah lebih lagi, senggol kiri kanan saudara. Ya, katakan, ya Tuhan Yesus memberkati, amin. Haleluya. Oke, ya. Kita akan sama-sama buka dulu Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 dimulai. Ya. Oke, perhatikan di situ Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Ya. Perhatikan di sini Saudara. Ya, konsentrasi kemarin nggak apa-apa. Ya. Oke, dikatakan di situ Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 dimulai. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan apa? Berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6 dikatakan di situ. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, dalam situasi kondisi Bapak Ibu Saudara yang saudara alami hari-hari ini, apapun itu, seringkali doa merupakan ya harapan untuk adanya sebuah jawaban. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, biasanya ya doa ini menjadi sebuah sarana yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kita kalau lagi baik-baik saja lupa doa. Tapi kalau lagi masalah biasanya gimana? Banyak doa. Ya. Tetapi terkadang apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan Yesus di sini membawa kita untuk dapat memahami. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, ternyata orang munafik suka berdoa. Jadi jangan berpikir kalau orang munafik nggak suka berdoa. Ternyata orang munafik juga suka berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi saya yakinkan Bapak Ibu Saudara bukan orang munafik. Saudara adalah orang
Nggak ada yang bisa jawab. Saudara orang apa? Orang benar, amin. Amin. Nggak yakin saudara orang benar, amin. Iya, karena saudara sudah dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus, amin. Iya, jadi kalau saudara orang benar, saya yakinkan saudara, doa orang benar besar kuasanya, amin. Kayaknya nggak yakin nih Bapak Ibu Saudara, ya perlu ayatnya kayaknya. Oke, ayatnya dibuka dulu ya. Di mana nih ayatnya ya? Doa orang benar besar, iya besar kuasanya, ya. Yakobus berapa? 5 ayat yang ke-16. Ya, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Perhatikan Bapak Ibu Saudara supaya saudara yakin dulu ya. Oke, dikatakan situ, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Jadi kalau saudara merasa belum jadi orang benar, maka doa saudara kecil kuasanya. Tapi kalau saudara sudah merasa diri saudara orang benar, maka doa saudara besar kuasanya. Bahkan dikatakan sangat besar Bapak Ibu Saudara kuasanya. Jadi ini yang jadi poinnya. Ya. Apakah saudara orang benar? 2 orang doang yang yakin nih. Iya. Apakah saudara orang benar? Amin. Iya. Karena ada banyak orang merasa kebenaran saudara itu diperoleh dari hasil apa yang saudara lakukan. Sehingga ketika saudara tidak bisa melakukan, seakan-akan saudara belum benar. Jadi ada banyak orang merasa bahwa mereka dibenarkan kalau ya yang tadinya biasa ngegosip sekarang udah nggak ngegosip. Yang dulunya suka menipu sekarang nggak nipu lagi. Yang tadinya suka ngejelekin orang sekarang nggak ngejelekin lagi. Yang tadinya suka apa? Ya mencuri sekarang nggak mencuri lagi. Mereka berpikir bahwa hal-hal itulah yang membuat mereka jadi orang benar. Yang lebih rohani lagi Bapak Ibu Saudara, kalau mereka yang tadinya nggak suka doa sekarang suka doa. Doanya ditambah lagi Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya 1 jam jadi berapa jam? Jadi 2 jam, jadi 3 jam. Mereka merasa itulah yang membuat mereka jadi benar. Bahkan yang lebih hebat lagi, ada orang yang mempercayai bahwa doa puasa menjadikan mereka lebih benar. Ya. Sehingga akhirnya tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, ketika mereka diberkati, ya doa itu menjadi sesuatu sarana yang luar biasa. Tapi ketika mereka gagal, mereka akhirnya mengalami apa? Kekecewaan karena mereka merasa bahwa doa mereka tidak berkuasa padahal mereka sudah lakukan ini itu saudara. Tetapi yang sesungguhnya kebenaran itu bukan hasil daripada apa yang saudara perbuat. Ya, kebenaran saudara adalah hasil daripada apa yang Tuhan perbuat. Amin. Dia yang benar rela menjadi berdosa supaya saudara yang berdosa dibenarkan. Jadi saudara benar bukan karena saudara melakukan hal-hal yang benar. Saudara benar oleh karena Yesus yang sudah memberikan kebenarannya buat saudara. Amin. Sehingga ketika saudara mempercayai bahwa Yesus mati untuk membenarkan hidup saudara, saudara sudah menerima kebenaran itu. Amin. Jadi bagi saudara yang percaya saudara adalah orang benar. Berarti orang benar besar kuasanya kalau berdoa. Jadi saya golkirkan saudara, ternyata kamu orang benar. Haleluya. Orang benar doanya besar kuasanya. Sayangnya ada banyak orang benar nggak pernah berdoa. Kenapa? Karena nggak yakin doanya didengar. Ya. Ini semuanya yang terjadi atas keberadaan kita hari-hari ini. Sehingga ketika kita menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita. Sayang ya kalau orang benar yang sangat besar kuasanya ini tidak melakukan apa yang menjadi seharusnya. Ya. Mereka malah Bapak Ibu Saudara merasakan keraguan-raguan, ketidakyakinan. Ya. Padahal doa orang benar bila dengan yakin, ya, maka sangat besar kuasanya. Ya, jadi hal inilah yang membawa kita akhirnya menyadari bahwa doa yang berkuasa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah doa-doa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang akan berdampak dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Ya, sehingga di waktu-waktu apapun saudara akan mengalami begitu banyak keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Doa adalah sarana yang Tuhan beri atas kehidupan kita untuk menjadi sarana yang luar biasa untuk kita menikmati begitu banyak apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sayangnya, ya, ada banyak orang tidak memahami poin yang luar biasa ini. Sehingga ada banyak orang benar, ya, kadang-kadang suka malas berdoa, malah dikatakan orang munafik. Suka berdoa. Ya, tetapi dikatakan di sini ya, doa-doa mereka Bapak Ibu Saudara hanya untuk apa?
validasi, hanya untuk supaya dipuji, hanya untuk supaya dilihat orang, ya. Sehingga inilah yang menjadi masalahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa Bapak Saudara untuk dapat melihat lebih dahsyat lagi bahwa doa adalah bagian dari kehidupan kekristenan yang paling banyak dibicarakan. Amin. Yang paling banyak juga disalah mengerti, ya. Jadi hari-hari ini hal yang penting yang harusnya kita pahami. Ya, bagaimana sih kalau kita ingin memiliki doa yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara, sehingga dampak dari doa kita itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Ya, ini penting. Pengertian yang keliru tentang doa ini mengacaukan lebih banyak orang secara rohani hari-hari ini daripada apapun lainnya di luar sana. Ya, sehingga ketika saudara tidak memahami poin doa ini akan membuat saudara akhirnya jadi keliru dengan semuanya. Yesus mengajarkan bahwa ada doa-doa yang benar dan ada doa-doa yang salah ternyata. Iya. Nah, kita mau belajar lebih banyak lagi, amin. Iya. Nah, doa yang benar di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperhatikan bagaimana Yesus akan mengajarkan kepada kita. Tetapi yang lebih poin lagi dikatakan dengan sangat jelas bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakinkan dalam diri saudara orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga ketika saudara berdoa ternyata itu besar kuasanya. Itu berdampak luar biasa. Nah, kebanyakan orang Bapak Ibu Saudara percaya, ya, ini apa ya istilahnya, kebanyakan orang percaya ini tidak mengaitkan orang munafik dengan doa. Mereka berpikir jika kita berdoa, ya, apa mungkin sesuatu itu salah? Ternyata ada ya orang yang berdoa salah. Kadang-kadang kita berpikir apa salahnya ya dengan doa? Siapapun bisa berdoa, tapi ternyata ada doa yang salah, ya. Karena seorang munafik suka berdoa juga dan doanya salah karena doanya dikatakan hanya ingin dilihat orang, hanya ingin supaya apa? Dipandang orang, dipuji orang, dianggap lebih daripada yang lain. Ya. Tapi saya percaya bahwa saudara, hari ini kita akan mendengar doa yang luar biasa. Ya, ada banyak orang berpikir ketika ada seseorang berdoa, Bapa kami di dalam surga, bla bla bla, terus ditutup dengan di dalam nama Yesus, dia berpikir itulah doa yang luar biasa, ya. Tetapi seringkali kita tidak dapat melihat, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali apa yang disebut doa sekarang ini sebenarnya kadang-kadang menghina siapa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka menaikkan doa-doa mereka bukan sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Bahkan di sini mereka tidak memahami doa. Nah, apa sih yang harusnya kita lakukan? Ternyata ada begitu banyak doa-doa yang salah yang dinaikkan oleh banyak orang. Ini karena mereka memiliki sikap hati yang salah. Jadi sikap hati yang harusnya kita miliki adalah sikap hati di balik doa-doa kita itu jauh lebih menarik daripada apa yang kita lakukan. Ada banyak orang berpikir dengan doa-doa yang panjang, dengan doa-doa yang begitu luar biasa, maka Tuhan akan mendengar doa-doa mereka. Tetapi Tuhan di sini melihat sikap hati kita di dalam berdoa. Sikap hati di balik doa kita jauh lebih menarik bagi Tuhan daripada kata-kata kita yang kita ucapkan. Jadi kalau saudara tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, percayalah Tuhan tidak melihat itu. Amin. Dia melihat hati saudara. Amin. Jadi saya khawatirkan saudara, Tuhan melihat hati kamu. Amin. Ya. Nah, orang-orang banyak saudara memakai doa itu begitu luar biasa ya. Jadi mereka berdoanya luar biasa, bahkan dikatakan itu mereka di jalan-jalan berdoa. Kalau Bapak saudara pernah ke Israel ke sana gitu ya, mungkin di jalan-jalan saudara pernah melihat ada orang yang cambangnya panjang gitu ya, pakai cupluk gitu kan, orang Israel gitu, suka doa di jalan. Bahkan mereka baca Alkitab di jalan-jalan juga. Ya. Dan yang lebih hebat lagi, mereka kadang-kadang baca di situ ada tembok yang disebut tembok ratapan. Mereka kalau berdoa menghadap di dinding itu. Kadang-kadang mereka jeduk-jedukin kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jeduk gitu berdoa, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka berpikir dengan semua hal yang mereka lakukan itu Tuhan mendengar. Dan bahkan lebih dasar lagi, ada banyak orang berpikir doa itu adalah sebuah sarana untuk bisa menggerakkan hati Tuhan. Ya. Kadang-kadang yang lebih lagi Bapak ekstrim ya, kadang-kadang doa itu seakan-akan bisa memelintir tangan Tuhan. Artinya memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang mereka inginkan. Ya. Jadi akhirnya ada begitu banyak cara yang mereka lakukan untuk supaya ya Tuhan melakukan apa yang mereka inginkan melalui doa. Bapak
Bapak Ibu Saudara. Dan yang lain lagi ada kadang-kadang mereka berpikir doa itu seperti lagi kasih laporan sama Tuhan, kasih selembar laporan, lalu ada di meja Tuhan. Kalau semua orang misalnya lagi berdoa, jutaan orang berdoa, kira-kira berapa tumpukannya Bapak Saudara? Ya, lembaran laporannya. Ya, doa semua gitu ya. Mungkin setumpuk begini kali. Dan saudara berpikir bahwa ya seperti itulah doa. Ada sebuah laporan yang datang sama Tuhan, ya masuk slip di situ, nggak tahu kapan saudara ya sampai ada di atas sehingga Tuhan bisa ngelihat. Jadi saudara berpikir dan berusaha gimana caranya supaya laporan doa kita ini dicap setuju lalu dijawab Tuhan. Kita berpikir seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang bukan apa yang diajarkan di gereja yang menguasai keberadaan kehidupan saudara di luar sana, tetapi justru kadang-kadang apa yang di luar sana masuk menguasai apa yang di gereja. Ya. Jadi ada begitu banyak aturan yang di luar sana dibawa masuk ke dalam gereja. Akhirnya cara pandang saudara bukan lagi sebagaimana firman yang harus saudara lakukan, maka saudara seringkali apa yang ada di luar, ya, masuk ke dalam gereja. Sehingga dengan demikian ada banyak kita tidak memahami arti daripada hubungan kita dengan Tuhan. Padahal Tuhan adalah Tuhan kita yang baik. Amin. Dia Allah kita yang baik. Dia Allah yang rindu untuk menjawab semua doa kita. Tapi seringkali ini yang menjadi masalahnya. Iya, ini yang menjadi keberadaan dari banyak orang. Nah, orang-orang Farisi yang Yesus hadapi, doa telah menjadi sebagai sebuah latihan agamawi dalam hidup mereka. Orang-orang ini memakai doa itu untuk apa? Menenangkan hati mereka, suara hati mereka. Dan ini juga yang biasanya dipakai oleh banyak kita. Ketika saudara berdoa, itu seakan-akan saudara sedang menenangkan hati saudara. Bangun pagi karena udah terbiasa, lalu doa. Kalau nggak doa, kira-kira apa? Nggak tenang. Jadi supaya saudara tenang, saudara harus doa. Karena kalau saudara nggak doa, seakan-akan Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, maka jangan-jangan keserempet beca. Jangan-jangan nanti ketabrak motor. Jangan-jangan nanti warungnya sepi, tokonya nggak rame, dagangannya nggak laku, dan lain sebagainya gara-gara lupa doa. Kita lupa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Amin. Iya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak memperhitungkan apakah saudara melakukan dengan cara apapun, tapi Dia melihat sikap hati saudara yang mempercayai Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Jadi jangan sampai saudara lupa hal ini. Ya, sadari diri saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya. Jadi banyak orang ternyata memiliki sikap hati yang salah ketika datang sama Tuhan. Ketika mereka berdoa, seakan-akan doa itu merupakan sesuatu yang menenangkan hati mereka. Ya. Ketika mereka sudah melakukan sesuatu itu, seakan-akan itu semuanya membuat mereka jadi tenang. Padahal itu semuanya seringkali memanipulasi dan memotivasi kita jadi salah. Bahkan akhirnya dengan doa itu kita coba untuk membawa Tuhan sebagaimana yang kita inginkan. Memaksa Tuhan untuk melakukan sebagaimana yang kita kehendaki. Dengan motivasi yang salah ini, maka doa tidak lagi berdampak luar biasa. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan paksa Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa dari kita. Amin. Tuhan punya rencana yang lebih indah dari kita, yang kadang-kadang kita tidak pahami itu, tapi kita percaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali hal ini terjadi. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah bergerak melakukan segala sesuatu. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Tuhan sudah bergerak melakukan segala sesuatu. Dia sudah memberikan segala sesuatu. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Sehingga inilah yang harusnya menjadi kesadaran buat kita. Tapi seringkali kita merasa bahwa Tuhan belum bergerak. Sehingga kita harus menggerakkan siapa? Menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ini yang sering terjadi. Kebanyakan orang Kristen melihat doa sebagai suatu kesempatan untuk coba menggerakkan Tuhan, untuk supaya Tuhan melakukan segala sesuatu sebagaimana yang kita inginkan. Mereka mempercayai ia bisa melakukan apapun, ya. Tetapi seakan-akan Tuhan belum melakukannya. Padahal Tuhan sudah melakukannya. Bagaimana tidak? Yesus aja diberikan dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Dia yang benar rela
dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkannya. Dia yang mulia rela jadi sengsara, supaya kita yang sengsara dimuliakannya. Bahkan dia yang sehat kuat babak belur penuh bilur, supaya kita yang babak belur penuh bilur disembuhkan. Amin. Tuhan sudah bergerak, Tuhan sudah melakukan sesuatu. Cuma yang jadi masalah, kita tidak percaya, seakan-akan Tuhan belum bergerak. Seakan-akan kita harus menggerakkan Tuhan dengan cara-cara kita, dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Nah, dengan mentalitas ini, doa adalah cara membuat Tuhan untuk apa? Maksa, supaya dia melakukan sesuatu. Jika ini yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, ya, maka kita berdiri di atas fondasi, ya, kekuatan yang sangat keliru. Karena ternyata Tuhan sudah bergerak, Dia sudah melakukan segala sesuatu. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Ini penting buat kita. Jadi sadar tidak sadar, sebenarnya Tuhan sudah memberkati saudara. Amin. Tuhan sudah memberkati saudara, Tuhan sudah menolong saudara, Tuhan sudah melakukan saudara. Cuma ketika saudara tidak memahami hal ini, maka kadang-kadang yang terjadi adalah kita sepertinya yang melakukan semua. Pernah saya cerita sama saudara bagaimana ada seekor tikus melewati sebuah jembatan gantung yang besar. Ketika dia lewat, Bapak Ibu Saudara, ya, tiba-tiba jembatan gantungnya goyang. Dia berpikir, wah saya hebat. Saya jalan di jembatan gantungnya goyang. Ternyata tanpa disadari sama dia, di belakang ada apa? Seekor gajah lagi apa? Lagi jalan juga lewat jembatan gantung itu. Jadi yang bikin goyang kira-kira tikus apa? Gajah. Ya, lalu dia lari, si tikusnya, ya, ketemu teman-temannya, dia cerita, wah betapa hebatnya dia. Kenapa? Waktu dia jalan di jembatan gantung goyang. Dia nggak noleh ke belakang. Ternyata di belakang ada seekor gajah yang jalan. Nah, sering kali kita seperti itu, saudara. Iya. Ini semuanya gara-gara saya. Kalau lagi berhasil, ya, rumah tangga berhasil, pekerjaan berhasil, ya, kehidupan saudara berhasil. Ini gara-gara siapa? Saya. Ya, kalau nggak ada saya, mah rumah tangga ini berantakan. Kalau nggak ada saya, mah toko ini berantakan. Kalau nggak ada saya, mah gereja ini berantakan. Semuanya saya. Ketika gagal, gara-gara saya apa gara-gara kamu? Gara-gara kamu, ya kan gitu ya. Suami nyalahin istri ini gara-gara kamu nih gagal. Toko gagal gara-gara kamu nih, ya kan gitu. Ini kelemahan seperti ini banyak sering kali terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatunya itu Allah turut bekerja. Amin. Bahwa ketika saudara berhasil itu karena siapa? Karena Tuhan turut bekerja. Amin. Iya. Kalau saudara hari-hari ini belum mengalami keberhasilan, saya percaya bahwa ada hal-hal yang harus kita evaluasi dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu tanpa memahami tentang Tuhan. Sehingga kita seakan-akan coba untuk melakukan sesuatu, bagaimana caranya menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang kita inginkan. Jadi orang datang ke gereja, sesungguhnya ada banyak orang seringkali ingin memanipulasi Tuhan. Seakan-akan Tuhan, saya udah ke gereja loh. Kalau Tuhan gak memberkati, besok-besok saya gak ke gereja lagi. Ya, seakan-akan dengan melakukan itu dia bisa memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tapi yang sesungguhnya bukan seperti itu. Bicara tentang esensi doa. Amin. Iya, doa itu adalah sebuah keberadaan di mana hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa menikmati Tuhan hari-hari ini? Bagaimana saudara bisa menyampaikan begitu banyak hal kepada Tuhan dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sudah melakukan segalanya. Bahwa Tuhan sudah menyediakan segalanya. Amin. Sehingga dengan demikian ketika kita berdoa, bukan lagi doa-doa permohonan, bukan lagi doa-doa yang coba untuk menggerakkan Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Sehingga dengan demikian ini akan berdampak luar biasa dalam hidup kita. Terlebih ketika saudara sadar bahwa saudara adalah orang benar kalau berdoa, ya, sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan sudah membayar semua harga yang harus kita bayar. Tuhan sudah melunasi segala sesuatu yang harus kita lunasi. Dia sudah berperang menggantikan kita. Bahkan dia sudah memberikan kemenangannya kepada kita. Sehingga kita dikatakan lebih dari pemenang, saudara.
Jadi Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya. Tapi kadang-kadang kita berpikir kita belum mendapatkan segala sesuatu. Ketika kenyataannya yang ada, ya, situasinya yang ada seakan-akan tidak sebagaimana yang kita inginkan, sehingga kita menganggap Tuhan harus digerakkan. Makanya doa orang-orang sekarang kadang-kadang, ayo kita gerakan Tuhan, ayo kita buat Tuhan melakukan sesuatu sebagaimana kita inginkan. Bahkan ada lagi ya doa-doa di mana mereka menggedor pintu surga supaya pintu surga dibuka. Padahal mereka juga nggak tahu di mana pintunya, gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka nggak tahu juga Tuhannya lagi gimana. Ya, ini mereka lakukan sebagaimana yang mereka pikirkan, seperti keberadaan dunia ini. Mereka bawa masuk ke dalam gereja. Padahal yang harusnya kita baca firman sehingga kita paham ternyata Tuhan sudah melakukan segala sesuatu. Amin. Iya, suatu pemberian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Tuhan sudah berikan semuanya. Ketika Yesus datang dalam dunia ini diberikan buat saudara, Tuhan sudah melakukan segalanya. Tuhan sudah memberikan semuanya buat saudara. Sehingga barang siapa yang percaya, saudara tidak akan binasa, mereka memperoleh kehidupan yang kekal, hidup yang kekal, menikmati begitu banyak campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Suatu pemberian belumlah sepenuhnya milik kita, karena kadang-kadang kita belum menerima. Amin. Dari pihak Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya buat saudara, tapi kadang-kadang dari pihak kita belum menerima. Kita kadang-kadang masih ragu, kita kadang-kadang enggak yakin. Kenapa saudara? Karena kadang-kadang kita salah dan dengar. Ya, kita mendengarkan begitu banyak hal yang keliru sehingga membuat kita juga keliru. Pemahaman yang salah membuat keyakinan kita salah, sehingga tindakan kita juga salah, Bapak Saudara. Hasilnya kira-kira ya salah. Gitu. Oleh sebab itu sering-seringlah dengan pemahaman yang benar, sehingga itu akan memunculkan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar akan berdampak kepada perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar akan menghasilkan begitu banyak hal-hal yang benar. Amin. Sehingga dengan demikian maka dengerin pemahaman yang benar. Senggol kiri saudara, dengerin baik-baik. Amin. Haleluya. Ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jadi dengan demikian ada banyak orang kadang-kadang tidak memahami gimana caranya ya gitu. Supaya doa kita itu menghasilkan sesuatu yang berdampak luar biasa. Jadi mereka coba melakukan segala sesuatu yang seakan-akan Tuhan belum melakukan sesuatu. Padahal Tuhan sudah melakukan segalanya. Melalui Kristus datang dalam dunia ini, rela mati di atas kayu salib, Dia sudah melakukan segalanya. Bahkan Dia sudah memberikan segalanya. Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Bahkan bukan menurut kekayaan yang ada sekarang, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ini yang harusnya dipercaya sama kita. Iya. Tapi seringkali kita tidak mempercayai begitu banyak hal yang luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Sampai kita akhirnya hari-hari ini dipenuhi dengan kebanyakan keraguan. Banyak pikiran karena masalah persoalan yang terjadi hari-hari ini. Sehingga itu akan membuat saudara banyak pikiran, makanya jadi banyak penyakit saudara. Ketika saudara banyak pikiran, banyak penyakit. Kenapa? Karena kita tidak mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan Tuhan sudah melakukan segala perkara, hanya kita tinggal percaya. Amin. Percaya Tuhan sudah melakukan segala perkara. Ya, ini kata-kata bagus. Saya kalau kira-kira saudara katakan ini. Ya, Tuhan sudah melakukan segala perkara. Amin. Ya, jadi nggak bisa diragukan lagi. Nah, kalau yang saya jadi masalah ada yang nggak percaya. Jadi akhirnya kepuyahan saudara. Ya. Banyak sakit jantung gara-gara banyak pikiran. Kaget terus saudara. Ya, gitu. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal. Amin. Amin. Yang amin cuma 2 orang. Amin. Iya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat orang-orang rohani dipikirnya lebih hebat, nggak ada pikiran. Padahal ternyata mereka juga banyak. Kalau mereka mendengar pemahaman yang salah, gayanya doang rohani, pelayanannya luar biasa, tapi keraguan-raguannya juga luar biasa. Karena mereka berpikir dengan melakukan itu mereka bakalan dapat fasilitas lebih lah dari Tuhan. Ya, padahal kita itu sama di hadapan Tuhan. Sikap hatilah yang menentukannya. Amin.
Amin. Iya. Jadi kalau saudara yang nggak bisa pelayanan juga, sikap hati saudara lah yang bisa menarik kebaikan Tuhan. Amin. Ya, syukur-syukur kalau saudara bisa pelayanan. Amin. Dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, dengan sikap hati yang benar, maka saudara bakal dapat menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, orang-orang benar ini, saya percaya, ketika mereka yakin dan percaya, jarang sekali banyak pikiran karena mereka percaya. Amin. Amin. Jauh dari penyakit. Amin. Dia ya. Pernah diskisahkan suatu ketika bagi saudara, ya kadang-kadang kita berpikir orang-orang yang rohani itu punya hati yang kuat gitu ya. Padahal ternyata ketika mereka juga salah di dalam menangkap apa yang menjadi kebenaran firman Allah, mereka juga banyak pikiran. Ya. Seringkali juga jantungnya deg-degan, melihat demo deg-degan, ya. Melihat ada semua masalah, wah deg-degan. Toko nggak laku, deg-degan. Tukang tagih datang, apalagi. Ya, jadi kadang-kadang, aduh, ya gitu ya. Sampai satu ketika ada sebuah kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisahnya. Ya, ada seorang anak muda datang pada seorang pendeta. Ya. Lalu pendeta ini ngomong, ada apa? Minta tolong Pak, katanya gitu. Minta tolong apa? Ngomongin sesuatu ke oma saya, katanya. Kenapa omanya? Gitu ya. Omanya ini sudah ditinggalkan sama opa udah lama, ya. Dan puji Tuhannya, opa itu ninggalin warisan Pak, katanya gitu. Ya. Berapa M? 10 M. Gede nggak 10 M? Gede ya, lumayan ya, bisa beli apa-apa tuh. Ya. Lalu saya ini rada bingung gitu untuk ngomong ke oma karena oma itu sakit jantung. Jadi kalau lagi diomongin takutnya dia kaget lalu mati gitu. Jadi gimana Pak cara ngomongnya gitu ya? Dia minta tolong sama seorang pendeta. Kata pendeta, udah gampang, serahin sama saya biar saya ngomong sama oma, katanya begitu ya. Lalu ketemulah sama oma, ya, dia tegur omanya, "Oma, apa kabar?" "Baik." "Sehat oma?" "Sehat." "Puji Tuhan. Tuhan sayang sama oma." Wah, gitu ya. Oh, puji Tuhan ya. Ini ada cerita nih oma, ya. Seandainya ya oma ya. Kalau oma nerima duit 10 M, ya, kira-kira mau dipakai buat apa oma? Katanya gitu, ya. Lalu omanya, "Oh gampang Pak Pendeta," katanya. "Setengahnya buat Pak Pendeta," katanya. Ya. Tiba-tiba pendetanya apa? Langsung jantungan. Langsung pingsan. Kenapa? Itu kan seandainya, ya kan gitu. Buat oma ini seandainya, tapi buat pendeta ini dia tahu itu uang beneran Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi yang kira-kira jantungan siapa? Bukan omanya ternyata yang pingsan dia, pendetanya. Ya itu joke aja saudara ya. Ternyata hari-hari ini ya kita harus bisa memahami begitu banyak kebenaran supaya saudara hari-hari ini mempercayai bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Akhirnya kita juga bisa dipenuhi dengan ketenangan. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kita tenang. Tuhan Allah yang sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Ayo percaya tuh Tuhan. Amin. Nah, ketika hal yang kayak gini Bapak Ibu Saudara diberitakan, kadang-kadang orang nggak yakin. Ya, sehingga ketidakyakinan mereka inilah yang membuat mereka ya akhirnya ya mereka tidak memiliki kekuatan di dalam doa-doa mereka. Ya, sehingga doa-doa mereka adalah doa-doa permohonan, doa-doa permintaan yang seakan-akan Tuhan belum menjawab. Nah, sikap hati yang seperti ini adalah sikap hati yang keliru. Harusnya kita memiliki sikap hati bahwa Tuhan sudah melakukan segalanya. Tuhan sudah memberikan segalanya. Hanya kita tinggal menerima. Nah, ketika seseorang menerima, dia itu percaya. Percaya itu adalah menerima. Amin. Bahwa nama Tuhan adalah berkuasa. Amin. Suatu ketika ada seorang kepala penjara, ya, yang pada waktu itu ya ada Paulus, ada Silas di situ, di penjara di situ. Nah, kepala penjara ini suatu ketika mengalami sebuah keberadaan di mana gempa bumi terjadi, lalu penjaranya terbuka, banyak tahanannya lari. Dia berpikir, waduh, bahaya nih, saya pasti kena hukum karena tahanannya semuanya lari. Jadi dia berniat untuk bunuh diri. Kenapa? Karena pasti bakalan akan dihukum oleh atasannya. Tetapi ketika dia mau melakukan hal itu, Paulus dan Silas ngomong, "Jangan bunuh diri. Kita ada di sini. Kami ada di sini."
gitu. Ya, kami tidak melarikan diri. Wah, iya. Lalu mereka melihat, tapi tinggal 2, yang lainnya udahlah lari. Iya. Lalu dia bertanya sama Paulus dan Silas. Lalu nanya gini, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia ngomong kayak gitu karena dia takut dihukum. Iya, pasti kena hukuman. Iya, minimal mungkin nggak tahu hukumannya pada waktu itu apa. Mungkin dicambuk, mungkin dipenjara dan lain sebagainya. Nah, dia takut. Lalu dia bertanya sama Paulus sama Silas, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawabannya kira-kira apa? Ya, ini jawab mereka. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bahkan kau akan selamat bersama dengan keluargamu juga. Amin. Iya. Dan apa yang terjadi dengan kepala penjara ini? Ya, dia percaya. Amin. Ada banyak orang ketika disampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi banyak orang nggak percaya. Dia adalah yang datang dari surga mulia untuk supaya mengorbankan hidupnya, supaya menyelamatkan hidup kita. Tapi sayangnya banyak orang nggak percaya karena mereka tidak menerima. Dan yang terjadi dengan kepala penjara ini, mereka selamat. Dia bersama dengan keluarganya dibaptis. Dibaptis bukanlah cara untuk supaya kita diselamatkan. Dibaptis adalah pernyataan iman, percaya kita kalau Yesus sanggup untuk menyelamatkan. Amin. Iya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya terjadi dalam hidup kita, bahwa ada banyak orang ternyata memiliki sikap hati yang salah di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam doa-doanya, sehingga tidak berdampak apa-apa, saudara. Bahkan seakan-akan itu melecehkan Tuhan yang sudah memberikan segala, yang sudah menyediakan segalanya. Nah, ketika kita memiliki sikap hati yang salah, kita berdoa, maka doa kita tidak berdampak apa-apa. Jika kita belum melihat hasilnya, apa yang kita inginkan dari kehidupan doa kita, berarti ada sesuatu yang harus kita periksa. Bukan kata-katanya yang salah. Mungkin kata-katanya sudah baik. Bukan juga jamnya yang salah. Mungkin saudara doa yang tadi 15 menit, sekarang 1 jam masih nggak dijawab juga. Lalu ditambahin berapa jam? 2 jam masih juga. Lalu ditambahin sama doa puasa masih juga nggak ada jawaban. Ternyata bukan caranya saudara yang salah, tapi sikap hati kita yang salah. Ya. Ini yang sering kali terjadi. Kita mengandalkan waktu yang panjang, jam yang panjang, perkataan yang baik-baik. Makanya Tuhan berkata di sini, kalau lagi berdoa jangan bertele. Jangan kebanyakan ngomong, apalagi ngomongnya itu lagi, saudara. Ya. Dan yang lebih banyak doa saudara kadang-kadang bukannya doa mempercayai bahwa Tuhan sudah melakukan semuanya, tapi kadang-kadang kita lebih banyak ngomongnya tentang apa? Masalahnya kita. Ya. Jadi sekarang bukan lagi terserah kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, tetapi terserah kepada kita. Apakah kita mau menerima apa yang Dia sudah lakukan atau tidak? Jadi hari ini, ayo terima Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang sudah melakukan semuanya. Amin. Iya, boleh single kita, saudara. Ayo terima, ya. Haleluya, ya. Jadi doa bukanlah berusaha untuk memaksa Tuhan, memelintir tangan Tuhan untuk membuatnya melakukan sesuatu. Tetapi doa adalah sebuah keberadaan hubungan dengan Tuhan, di mana kita meyakini benar itulah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, sehingga kita yakin dan percaya itulah yang akan kita terima. Jadi doa adalah menerima dengan iman apa yang Dia sudah lakukan. Jadi ketika doa hari-hari ini, ini yang harusnya kita miliki, sikap hati yang kita miliki. Karena Injil adalah kabar baik, amin. Kabar baik apa yang sudah dilakukan, bukan nubuatan baik. Kalau nubuatan itu yang akan dilakukan. Kalau saudara baca surat kabar, itu yang akan datang apa yang sudah lewat, kisah yang sudah lewat, amin. Iya, nggak ada surat kabar besok akan kejadian kayak gini-gini, nggak ada, saudara. Iya. Tetapi kemarin tanggal sekian kejadian begini, amin. Sesuatu kabar yang sudah
lewat. Nah, kabar baik adalah sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Bukan yang Tuhan akan lakukan. Jadi kalau lagi saudara berdoa itu seakan-akan Tuhan belum melakukan dan akan melakukan, padahal Tuhan sudah melakukan segala sesuatu. Amin. Iya. Jadi ini penting buat kita sadari Bapak Ibu Saudara. Ketika dengar Injil, saudara mendengar kabar baik apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Amin. Jadi dengan demikian ketika saudara berdoa, ada begitu banyak hal yang harusnya saudara obatkan. Iya. Jadi Tuhan sudah melakukan segala sesuatu buat saudara. Amin. Dia sudah menebus segala dosa dan kesalahan saudara. Dia sudah menebus segala tutuk saudara. Dia sudah menebus segala kesengsaraan saudara. Sehingga saudara sudah dibenarkan, dikuduskan. Saudara pasti diselamatkan. Amin. Gitu. Jadi saya bingung juga mengapa ada banyak orang mau pergi ke neraka dengan dosa yang sudah diampuni. Padahal dosanya sudah diampuni, tapi mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau menerima bahwa Tuhan Yesus sudah melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Dan bagi kita yang percaya, ini semuanya adalah anugerah. Tuhan terima kasih. Amin. Yeah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ini penting buat kita, ya. Bahwa ada banyak kita seringkali ketika salah di dalam sikap hati ini, maka doa-doa yang kita naikkan seringkali lebih banyak bukan doa yang dipenuhi dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu, tapi lebih banyak fokusnya kepada masa. Karena seakan-akan Tuhan belum melakukan. Dan yang lebih parah lagi, seakan-akan Tuhan enggak tahu. Padahal dikatakan di ayat yang keberapa tadi, Tuhan sudah tahu. Amin. Tuhan sudah tahu. Iya. Coba baca di ayat yang ke-7 tadi ya. Iya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya terus dipahami sama kita. Iya. Matius 6 ayat yang ke-8. Coba di ayat yang ke-7 dilihat di situ, ya. Matius 6 ayat yang ke-7. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita udah mengenal Allah, kita udah tahu Allah sudah melakukan segala sesuatu. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Jadi kita hanya tinggal percaya. Amin. Iya dong, Tuhan sudah melakukan sesuatu. It's okay. Iya. Lalu yang lain lagi dikatakan, ya, seperti desa orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabul. Makanya ada banyak orang belajar berdoa seakan-akan dengan manisnya dia berdoa, dengan ucapan-ucapan yang baik berdoa, seakan-akan Tuhan akan menjawab doa mereka. Padahal yang memberikan jawaban itu adalah sikap hati, yakin, percaya. Maka jadilah sebagaimana yang kau percaya. Amin. Bukan jadilah sebagaimana yang kau dengan kata-katamu yang panjang, tapi jadilah sebagaimana yang kau percaya. Sikap hati yang percaya, inilah yang berdampak luar biasa. Ayat yang ke-8 dikatakan di situ, ya. Perhatikan di situ, Saudara. Matius 6 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak tahu nggak apa yang jadi persoalan saudara? Tahu. Amin. Jadi banyak orang berdoa seakan-akan Bapak belum mendesak lo Bapak, waduh, besok tagihannya udah datang loh ini, ya, tapi duitnya belum ada. Gimana cara bayarnya ini masalah ini, gitu. Seakan-akan Bapak nggak tahu. Kita ngomongin masalahnya panjang lebar, akhirnya kita fokusnya sama masalah. Kita lupa fokusnya harusnya kepada Allah. Amin. Nah, seringkali kita ini dalam berdoa seperti ini, saudara. Ya, istri yang punya suaminya nggak benar, dia doa, Tuhan ini suami saya, aduh geblek banget Tuhan, ya, gitu, ya. Nonton Netflix melulu, ya, gitu. Nggak mau kerja, gitu, ya. Kerjanya males melulu, bla bla bla, gitu. Dia ngomongin masalahnya dia, saudara, tentang suaminya. Lalu yang endingnya, tapi saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Panjang lebar mengeluh, saudara. Iya kan gitu. Panjang lebar seakan-akan Tuhan nggak tahu masalah suaminya, ya, masalah istrinya, masalah keuangannya, masalah apa lagi, saudara. Seakan-akan Tuhan nggak tahu. Padahal dikatakan Tuhan Maha tahu. Tuhan udah tahu apa yang kamu perlukan. Iya. Amin. Jadi Tuhan tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Tuhan udah tahu. Tapi
tapi kita kadang-kadang seakan-akan Tuhan belum tahu. Nah, ini sikap hati yang selanjutnya, di mana saudara tahu bahwa Tuhan Maha Tahu. Jadi kita nggak perlu bertele-tele. Fokus kita bukan kepada masalah, tapi fokus kita kepada Allah kita. Amin. Iya. Nah, banyak orang akhirnya di dalam berdoa seringkali mengutarakan hal-hal masalah yang terjadi. Kita lupa Tuhan udah tahu. Tuhan lihat kondisi Indonesia, aduh Tuhan, ya kan begitu. Ya. Pemerintahannya begini, demo begini, banyak hal yang diutarakan seakan-akan Tuhan nggak tahu. Padahal Tuhan tahu. Amin. Jadi doa bukanlah memberitahu Tuhan betapa buruknya keadaan kita, betapa buruknya situasi yang ada. Ia sudah tahu apa yang Anda butuhkan. Bahkan sebelum Anda meminta. Sebelum kita datang sama Tuhan, Tuhan udah tahu. Jadi banyak orang Kristen hari ini menggambarkan di dalam benak mereka sebuah keberadaan yang seakan-akan Tuhan nggak tahu. Ya, Tuhannya lagi kemana kali ini gayanya. Jadi kita harus kasih ingat ini. Ya, kita mau ingetin Tuhan. Bahkan kita mau gedor pintu rumahnya. Tuhan cepetan jawab. Ini masalah penting. Seakan-akan Tuhan nggak tahu. Bahkan ada orang-orang kalau doa kenceng banget. Dari gang ujung sampai gang ujung kedengeran suaranya, saudara. Gitu. Nggak taunya biar kedengeran sama orang lagi berdoa. Wih, orang Kristen yang satu ini luar biasa. Suara doanya kedengeran kemana-mana. Ya, haleluya ya. Ternyata dia orang munafik yang hanya ingin didengar orang. Dia lupa Tuhan udah tahu. Amin. Masuk pintu, tutup pintu, kunci. Tuhan mendengar doa saudara. Amin. Iya, saya gokirkan saudara. Nggak perlu kencang-kencang, ya kan? Tuhan sudah maha mengetahui, amin. Iya. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak sadar Tuhan udah maha tahu. Iya. Nah, ini semuanya terjadi kenapa? Karena ketidakpercayaan kita. Kita nggak yakin kalau Tuhan udah tahu. Jadi kita seakan-akan kepengen ngasih tahu Tuhan nih masalah gue nih. Terdesak banget Tuhan. Wah, udah nggak kuat banget nih. Iya kan gitu. Iya. Seakan-akan itu yang ada dalam diri kita, tapi ternyata Tuhan udah tahu. Dan dia punya rencana dalam hidup kita, amin. Dan rencananya itu indah buat kita. Iya, jadi nggak usahlah kita coba untuk menggerakkan Tuhan dalam berbagai macam cara. Iya, banyak orang beranggapan, kepada keberadaan di mana mereka tidak memahami bahwa Tuhan itu sudah mengetahui, ya. Dan ini semuanya penting buat kita. Nah, gambaran mental ini, Bapak Ibu Saudara, sikap hati di balik doa ini sangat penting untuk kita bisa pahami. Jadi sikap hati kita ini benar-benar kadang-kadang ya tanpa kita sadari itu jauh lebih menarik hatinya Tuhan daripada perkataan-perkataan kita, daripada ketidakmengertian kita bahwa sikap hati yang benar inilah yang Tuhan ingin supaya kita pahami. Ya, jadi kebanyakan orang tidak tahu akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Makanya masalahnya ada banyak orang akhirnya lebih membesarkan keberadaan masalah mereka daripada mempercayai kebesaran Tuhan. Iya. Jadi hari ini sikap hati yang benar ini harus ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Iya. Dan ketika kita memperkatakan doa-doa kita bisa belajar dari perempuan pendarahan 12 tahun. Iya. Bagaimana dia mendengar tentang Yesus, sekalipun dia sudah menderita, mengeluarkan uang udah banyak, ya, sampai dia akhirnya bukannya sembuh malah makin menderita. Tapi puji Tuhan dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Sikap hati yang benar ini mempercayai Yesus yang membuat dia memperkatakan sebuah perkataan yang luar biasa sebagai doanya. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Amin. Dia nggak ngomongin Tuhan, gue udah menderita banget ini. Tuhan, udah 12 tahun nih, gue udah lemes banget nih. Darah nggak berhenti keluar. Dia nggak ngomongin soal keberadaan dirinya. Dia nggak ngomongin masalah penderitaannya. Dia nggak ngomongin masalahnya kepada Tuhan. Karena dia mempercayai Tuhan Maha Tahu. Yang dia ingetin bukan Tuhan, tapi dia ngingetin apa? Dirinya sendiri. Amin. Nah, kita kadang-kadang saudara udah diperdengarkan tentang Tuhan, udah diperdengarkan begitu banyak hal yang luar biasa tentang Tuhan, tapi kadang-kadang kita bukan ngingetin diri kita sendiri.
sendiri. Jadi banyak orang berdoa harusnya ngingetin kepada dirinya sendiri. Amin. Tuhan, aku percaya Engkau luar biasa. Amin. Bahkan Raja Daud itu nepuk-nepuk dadanya sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia ngingetin kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Iya. Kadang-kadang kita mengingatkan Tuhan terus, seakan-akan Tuhan gak ngerti, seakan-akan Tuhan belum bergerak, seakan-akan Tuhan belum melakukan sesuatu. Padahal yang sudah kita baca, Tuhan melalui karya Kristus sudah melakukan segala sesuatu. Hanya kita tinggal mau apa tidak untuk menerima, untuk percaya. Jadi ketika orang mempercayai, maka dia akan bisa berkata, terima kasih Tuhan, kamsia Tuhan, amin. Thank you Lord, gitu, ya. Terima kasih Tuhan atas semua apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupanku, amin. Bukan cuma keselamatan, bahkan perlindungan penyertaannya ajaib, gitu ya. Dia bisa membawa keberadaan kehidupan kita, anak-anak kita, ya sebagaimana yang Dia rencanakan. Tapi kadang-kadang keraguan kita, ketidakyakinan kita, akhirnya kita lebih banyak memperkatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya. Jadi banyak orang lebih ngingetin Tuhan, padahal ingatkan diri kita sendiri. Perempuan pendarahan 12 tahun dia berkata, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dia ingatin diri, asalku jamah, nanti asalku jamah jubahnya pasti aku akan sembuh. Wow, luar biasa banget. Jadi ketika Tuhan Yesus lewat, ya, yang terjadi adalah dia cepat menjamah. Jadi artinya iman itu akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Amin. Mungkin di zaman sekarang ketika Yesusnya sudah kembali ke surga, dia sudah melakukan sesuatu. Saudara berkata, melalui perkataan saudara, aku percaya Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati. Engkau sudah menyediakan semua yang aku perlukan. Amin. Iya, yang punya toko buka toko, yang punya usaha buka usaha. Amin. Yang lagi sakit, ayo kita percaya Tuhan bisa melakukan segala cara. Amin. Mungkin saudara minum obat apalah gitu loh ya, yang tadinya udah Pak minum obat ini nggak sembuh, ketika dikasih daun saga sembuh Pak, katanya begitu ya. Ternyata Tuhan membuka jalan dengan daun saga, iya kan begitu ya. Mungkin dengan apa yang lain, Tuhan punya 1000 cara untuk menyembuhkan kita. Amin. Kadang-kadang dokter mungkin tidak bisa menemukan ini penyakitnya apa nih. Tuhan Maha tahu. Ketika kita percaya pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan aja tetap percaya. Amin. Iya, jadi ada banyak hal yang membuat kita tidak meyakini. Kenapa? Karena kita tidak mempercayai. Kepala penjara ini mempercayai. Perempuan pendarahan 12 tahun ini mempercayai. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ketika saudara mempercayai Tuhan, saya percaya ada begitu banyak hal di mana Tuhan menggerakkan saudara. Tiba-tiba saya kepengen ke gereja. Tiba-tiba saya ingin ketemu si ini, si itu. Tiba-tiba saya ingin melakukan sesuatu. Iya, tanpa kita sadari Allah turut bekerja untuk supaya kita mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita tidak percaya. Iya, perempuan ini berkata-kata saudara. Iya, saya percaya hidup mati dikuasai lidah. Amin. Iya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kadang-kadang perkataan-perkataan kita sesuai dengan iman kita. Amin. Nah, kadang-kadang perkataan yang sia-sia seringkali juga muncul. Hidup mati kita dikuasai oleh perkataan. Amin. Iya, perempuan ini memperkatakan hal-hal yang dia percayai. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ada banyak kita seringkali tidak mempercayai apa yang saudara perkatakan, sehingga saudara tidak berani untuk memperkatakan. Bahkan ada banyak orang memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Amin. Iya, jadi hari-hari ini perkatakan tentang sesuatu yang luar biasa sebagaimana iman saudara. Amin. Ketika suamimu bandel, saudara bisa berkata, Tuhan aku percaya Tuhan menjamah suamiku. Amin. Suamiku akan jadi pribadi yang luar biasa. Anak-anakku akan jadi pribadi yang luar biasa. Walaupun kelihatannya bandel, walaupun kelihatannya ini anak gak bener, banyak masalahnya, tapi kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita bisa melihat anak-anak yang tadinya kelihatannya, wah ini bakalan begini, bakalan begitu. Ternyata Tuhan bisa memakai kehidupannya jadi luar biasa. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita sebagai orang tua memperkatakan hal-hal yang kita percaya. Amin. Hidupku akan jadi berkat.
Anak-anakku akan diberkati Tuhan. Usahaku akan diberkati Tuhan. Amin. Ada perkataan-perkataan yang keluar, tapi kadang-kadang kita seringkali sebaliknya. Pas lihat mendung, wah pasti sepi ini mah. Ya gitu ya. Ngelihat ini lagi, wah pasti nggak ada. Ngelihat itu lagi, wah pasti nggak laku nih. Wah ada saingan, wah gitu. Kita punya iman, saudara. Iya, ayo perkatakan iman saudara. Amin. Ketika saudara berkekurangan, Tuhan aku percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Gimana caranya? Itu urusan Tuhan. Amin. Iya, bahkan Tuhan bisa ngirimin burung gagak sama saudara datang bagi berkat. Tuhan bisa ngirimin mana dari surga. Tuhan bisa kirimin burung puyuh buat saudara. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Yang di sini yang dibutuhkan adalah sikap hati. Amin. Sikap hati mempercayai bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Sikap hati bahwa Tuhan Maha tahu apa yang kita perlukan. Sikap hati di mana kita bisa mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sampai ada seorang yang lumpuh berkata, Tuhan, maukah Kau menolong aku, menyembuhkan aku? Tuhan berkata, aku mau. Jadi Tuhan nggak mau. Jadi kalau saudara berdoa jangan ngerengek, karena Tuhan pasti mau. Amin. Iya. Ketika saudara ngerengek, saudara nggak tahu kalau Tuhan itu maha baik. Amin. Jadi yang kita harus perkatakan adalah perkataan-perkataan iman kita. Iya. Bahkan di dalam doa perkataan-perkataan itu menghasilkan hidup atau mati kehidupan kita, saudara. Mendoakan pertolongan atau solusi dari Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya itu akan melepaskan kehidupan kepada kita. Jadi ketika kita punya masalah, punya persoalan, ketika kita berdoa hari-hari ini, doamu adalah doa orang benar, doa yang berkuasa, maka saya percaya sikap hatimu juga akan terus memenuhi semua apa yang saudara akan perkatakan. Sikap hati yang benar akan mengeluarkan perkataan yang benar. Amin. Dan dampaknya lihat saudara akan alami begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi hari-hari ini kadang-kadang ketika ada masalah dan persoalan membuat saudara depresi, kecewa, mundur, nggak lagi memperkatakan hal yang baik. Justru di saat-saat kayak gitu kita mempraktekkan doa yang berkuasa. Amin. Iya. Yang membuat kita akhirnya dapat menyadari Tuhan itu luar biasa. Iya. Ini dahsyat banget saudara. Iya. Ada banyak orang kadang-kadang berdoa, tapi doanya yang mengeluarkan perkataan-perkataan negatif, berfokus kepada masalah, memperbesar masalah. Ya, sadar gak sadar saudara seringkali melakukan hal ini. Jadi banyak orang yang mengira mereka sedang berdoa, padahal sebenarnya mereka hanya lagi ngomel, lagi menggerutu, lagi mengeluh. Ya. Mereka sedang melepaskan kuasa kematian ke dalam kehidupan mereka sendiri melalui kata-kata mereka. Ya. Ini hal yang penting. Tuhan tidak berkenan dengan doa-doa yang seperti ini. Amin. Iya, jadi mendoakan solusi Tuhan dari firman itu melepaskan kehidupan. Tapi doa yang negatif berfokus kepada masalah, kita akan memperbesar masalah kita, saudara. Jadi ini penting buat kita. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi kalau saudara punya anak-anak, ayo berkati mereka. Amin. Kalau saudara punya suami, ayo berkati suami saudara. Kalau saudara punya istri, ayo berkati istri saudara. Amin. Iya, ini mau anaknya bandel ya kan begitu ya. Wah, ini mah gedenya bakal jadi preman ya kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Akhirnya hasilnya seperti apa yang kita omongin. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan aku percaya, Engkau sudah menjadikan dia pribadi yang luar biasa. Mungkin mata kita ngelihat dia masih biasa. Mungkin kelakuannya juga masih biasa. Tapi kita mempercayai doa orang benar besar kuasanya. Kita akan melepaskan berkat bagi anak-anak kita. Kita melepaskan berkat ke suami kita, ke istri kita, ke keluarga kita, ke pekerjaan kita. Sebagaimana yang kita percayai. Amin. Sehingga doa ini akan berdampak luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang luar biasa. Jadi berdoalah dengan begitu banyak hal yang Tuhan sudah tanamkan dalam dirimu. Sehingga apapun yang kau akan doakan ke depan, hasilnya luar biasa. Terakhir Matius 21 ayat 22 sudah dikatakan di situ. Ya. Semuanya diberkati, amin. Ya, ini Matius 21 ayat 22. Kita akan akhiri dan kita akan menikmati perjamuan kudus pada malam hari ini. Dikatakan di situ, ya, Matius 21 ayat yang ke-22. Iya. 21 ayat 22. Iya, dikatakan dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh apa? Kepercayaan, kamu akan menerima.
Amin. Jadi hari ini ketika kita sudah diberikan pemahaman bahwa ternyata Tuhan tidak ingin supaya kita tuh doanya bertele-tele, yang memperkatakan panjang lebar tentang masalah persoalan kita seakan-akan Tuhan belum tahu, tapi mulai belajar dengan sikap hati yang benar bahwa Tuhan, ya, Dia Allah yang sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Tuhan sudah menyediakan segala apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah melakukannya melalui karya Kristus di atas kayu salib. Bahkan Dia berkata, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Jadi kita diperkaya dengan begitu banyak apa yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau hari-hari ini membutuhkan, Tuhan memberikan begitu banyak hal yang luar biasa. Yang lain lagi Tuhan itu sudah tahu apa yang kau perlukan. Makanya kalau lagi doa, jangan lagi fokusnya kepada masalah, karena Tuhan sudah tahu masalah saudara. Fokuslah kepada Allahmu yang luar biasa. Amin. Sehingga ketika kita berdoa, kita bisa berdoa mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Aku percaya kebaikan Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidupku. Amin. Iya, tokoku diberkati Tuhan, hidupku diberkati Tuhan, keluargaku diberkati Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Amin. Jadi doa kita enggak lagi, Tuhan ampuni dosa saya dong, ya kan gitu. Ini mungkin gara-gara dosa saya enggak diberkati. Lalu Tuhan ngomong apa? Yesus sudah mati ngampuni dosa. Ya, seakan-akan belum, padahal udah. Amin. Fokus kita bukan lagi kepada masalah. Tuhan, ini masalah yang gede banget, mendesak banget. Ayo dong Tuhan tolong. Seakan-akan Tuhan enggak tahu, padahal Tuhan tahu. Amin. Jadi kita membawa berdoa kita sebagai ucapan syukur, menyerahkan keberadaan hidup kita, semua pergumulan kita, karena kita percaya Tuhan luar biasa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari Bapak Ibu Saudara, doa yang berkuasa mengajarkan kepada kita tentang sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ya, Dia sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Yuk kita siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus hari ini, Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Oke, ya, Allah kita luar biasa. Ya. Ya, saya undang pelayan perjamuan juga untuk maju ke depan. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau mengajarkan begitu banyak hal untuk kami, Tuhan, meyakini betapa doa orang benar besar kuasanya. Dengan sikap hati yang benar, betapa Kau Allah yang sudah tergerak melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat kami. Biarlah kami berdoa dengan mempercayai dan menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kau adalah Allah yang Maha mengetahui, sehingga doa kami tidak lagi bertele-tele. Sepertinya Engkau tidak mengetahui begitu banyak hal, sehingga fokus kami kepada masalah dan persoalan kami, tapi fokus kami hanya kepada Allah, solusi dari permasalahan kami. Terima kasih Bapak, mereka semua berkati menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami rindu malam hari ini menikmati perjamuan kudus, mengingatkan betapa dahsyatnya karya Tuhan dalam hidup kami, di mana tubuh-Mu terpecah bagi kami, di mana darah-Mu tercurah bagi kami, memulihkan hubungan kami dengan Bapa, memulihkan hubungan kami dengan sesama, memulihkan hidup kami untuk kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami memberkati akan roti, akan anggur yang berupa tubuh dan darah. Dan sebentar kami makan, kami minum, kami yakin dan percaya kebaikan dan anugerah Tuhan semakin melimpah dalam hidup kami. Kami memberkatinya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang sakit Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan rindu untuk setiap kita terus mengingat akan apa yang dia sudah lakukan. Bagaimana tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan, untuk supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kembali dipulihkan. Bahkan apapun yang hancur selamanya Allah sanggup memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Percayalah, Allah sanggup untuk menyelamatkan. Mari kita sama-sama makannya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan terus mengingatkan kita bahwa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru, dimateraikan oleh darahnya yang kudus, di mana kita hari ini sudah dibenarkan bukan lagi karena usaha kita, dikuduskan bukan lagi karena kita mampu melakukannya, tetapi karena Tuhan yang sudah membayar semuanya. Dengan rela mencurahkan darahnya yang begitu banyak, menderita bagi kita, untuk kita dibenarkan, dikuduskan, sehingga kita diselamatkan. Inilah yang Tuhan sudah lakukan buat kita, sehingga kita hari ini boleh layak untuk menikmati semua kebaikannya, layak diberkati, layak untuk disembuhkan, layak untuk menikmati semua karyanya yang luar biasa. Mari kita sama-sama minumnya dengan penuh ucapan syukur. Ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah karyamu yang ajaib. Terpujilah Tuhan, betapa Kau Allah mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Bapa untuk pemberian anugerah yang Kau beri atas hidup kami, sehingga hari ini kami diselamatkan. Kami menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami menikmati semua karya Tuhan, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terpujilah nama. Haleluya. Terpujilah nama. Sembah bagimu, sembah bagimu Yesus. Sembah bagimu, sembah bagimu. Atas kebaikan anugerah dalam hidup kami, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Terima kasih Bapa. Haleluya. Biar setiap kami boleh menikmati yang lebih lagi, menikmati karya yang lebih lagi, menikmati semua apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Ajaib perbuatanmu, ajaib pengorbananmu. Oh
menerima semua apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati lebih banyak kebaikan dan anugerah-Mu yang luar biasa. Di mana pertolongan Tuhan ajaib, di mana penyediaan Tuhan ajaib, di mana apa yang Kau sudah lakukan berdampak luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan tidak ada perkara yang mustahil lagi. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib ya Allah. Terima kasih Bapa. Masalahnya semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami hari-hari ke depan boleh melihat begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Doa-doa yang dinaikkan berkuasa dengan begitu luar biasa, berdampak sangat luar biasa. Sehingga orang boleh melihat betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali kami yakin dan percaya Tuhan memberkati semua kami. Tuhan membawa setiap kami untuk menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Setiap kami boleh melihat betapa Kau Allah yang rindu untuk menyatakan keberadaan-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, pribadi demi pribadi diberkati Tuhan. Anak cucu mantu kami semua diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa Tuhan, bersyukur untuk hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dengan luar biasa, memakai lebih dahsyat lagi untuk menyatakan kemuliaan, sehingga setiap kami boleh dapat merasakan dan melihat betapa kebaikan Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Allah luar biasa atas kami. Lalu kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia, kasih karunia Tuhan terus menyertai bangsa kami. Berkat Tuhan ada atas bangsa kami, sehingga kami yakin percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Juga kota di mana kami tinggal Tuhan berkati dengan luar biasa. Kehadiran Tuhan kuat nyata di dalamnya, melindungi menyertai kota kami, sehingga kota kami akan terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Kasih karunia Tuhan dan kebaikan yang akan dinyatakan dalam hidupmu. Berkat-berkat yang berlimpah Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Kebaikannya yang luar biasa akan terus menyertai keberadaan hidupmu. Sehingga dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan, kasih karunia Tuhan makin melimpah dalam hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, diberkatilah keluar masukmu, sehingga apapun yang kau akan lakukan menjadi berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus semakin melimpah dalam hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menyertai, memberkati, mengarahkan kepada tujuan ilahinya, sehingga pengenapan karya yang terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.